Oke, jadi aku tuh kayak orang apa ya, orang goblok aja gitu. Lari keluar keluar bandara buat ngelihat kota, karena aku dulu mikirnya Bandara Medan itu di Polonia. Jadi lari lu, wah mana nih kota Medan yang katanya kota terbesar, kota metropolitan kedua lah gitu, kota besar, kota paling rame. Sampai sana ternyata kebun sawit. Ternyata dia udah pindah, udah jadinya di apa namanya, Deli Serdang. Itu kebun sawit. Aku sampai saking ininya, karena udah nutup malu kan, aku pegang pegang tanah, cuman terus ditanyain orang-orang kenapa, mau mau lihat tanah Sumatera sama nggak sama Sulawesi kayak gitu. Akhirnya diketawain, jadi bercandaan kan. Dari situ aku kasih kue yang tadi aku bilang kan, jadi aku kasih kue kayak abang yang tadi yang pertama marah-marah itu kan. Akhirnya dari situ aku ya udahlah berjalan, tetap aku tidurnya di apa namanya, waktu berjalan aku tidur di bandara, dia pulang, pokoknya nggak, aku nggak pernah kepikiran bahwa mau ketemu dia lagi, cuman kayak ucapan terima kasih aja lah kue tadi itu. Akhirnya setelah dari Aceh pas masuk Medan, aku mikir aku punya teman yang banyak di Medan, tapi satu pun yang hubungi nggak ada. Jadi kayak nggak ada satupun yang ku kontak, oh nggak ada sama sekali, kayak gimana ya di Medan ini mau survive, nggak bisa. Akhirnya dari situ, yang namanya aku juga pemula kan, dari situ aku berpikir ya udah di Medan cuma sehari, habis itu aku harus pindah pindah kabupaten atau harus langsung pindah provinsi ke Sumatera Barat. Akhirnya di hari pertama aku di Medan itu jam 5 sore tiba-tiba Bang Jojo, namanya Bang Jojo ini nelpon, yang aku yang marah-marah tadi. Nelpon, Pip, kamu masuk ke Medan nggak ngasih tahu aku, kamu tahu kan aku orang Medan, aku udah kuasai daerah Medan. Akhirnya waktu itu aku dijemput lah sama dia. Kebetulan ya kita kan beda agama, jadi ya ini, jadi mohon maaf, jadi kayak memang memang dia dia tahu kan, dari untuk makan aja kita susah kan, jadi akhirnya dia nyariin teman yang yang muslim, jadi aku dititipkan ke teman ini. Jadi dengan ini nanti kamu tiap kali mau jalan di Medan aku jemput, kalau untuk tinggal kamu tinggal di temanku. Nah, soalnya kalau di rumahku nggak bisa, soalnya kasihan kamunya gitu. Akhirnya ya udahlah, makasih Bang Jo. Akhirnya aku yang awalnya cuma sehari di situ bisa jadi seminggu. Di Seminggu, Medan. iya, keasikan di sana. Aku sempat ke Danau Toba, pokoknya dibantuin lah sama teman-teman ini. Dari situ pun aku ketemu banyak orang-orang baru. Jadi selain temannya yang dikasih itu, aku dibawa ke warung kopi, yang di warung kopi itu banyak circle yang lumayan apa ya, bisa dibilang ya lumayan besar, yang lumayan terkenal lah di Medan. Mereka juga punya circle kecil-kecil lagi yang akhirnya aku mulai dikenal di sana. Jadi kayak aku diajakin ke Danau Toba sama circle ini, circle itu, circle itu, kayak gitu. Jadi dari situ pun aku dibantuin untuk keluar dari Sumatera Utara. Jadi ke Sumatera Barat mereka juga yang bantuin, kayak gitu sih. Sumatera Barat masuk ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Iya. Berarti itu cerita selama di Iya. Sumatera. Selama di Sumatera bukan cuma itu sih, sebenarnya masih banyak. Cuman itu sisi yang lucu yang mungkin aku, Awal mulai. iya awal mulai, dan itu kayak kaget aja sih, cuman dari kue aku bisa tertolong lah. Yang ada sih di kayak di Payakumbuh, temanku Afdal namanya. Jadi dia waktu itu, Bang, kalau masuk ke tempatku nanti kabar-kabari ya, nanti aku jemput. Nah dia itu waktu itu aku tinggal di rumahnya 3 hari. Cuman dia itu kayak istilahnya ada kerjaan lah gitu, kerjaan di luar, jadi nanti pulang malamnya. Jadi dia bisa ngawas aku cuman kalau misalnya dia ada jam libur lah gitu, misalnya ada waktu, ada hari libur. Nah dia nggak ngasih tahu kalau misalnya dalam rumah itu cuma dia yang bisa bahasa Indonesia. Oh, Ibunya itu iya. pakai bahasa Minang, jadi kalau aku ngobrol sama ibunya itu ya susah. Kayak Aku kalau mau makan pun kayak ya pakai bahasa bahasa isyarat. isyarat. Iya, tapi itu jadi hal yang ini sih, yang hal yang menarik sih, Menarik. kayak senang aja sih lihat orang di sana melestarikan bahasanya gitu. Itu Baik, jadi setelah Sumatera kita selesai. Sumatera. Sekarang berarti di ujungnya Pulau Sumatera, salah di satunya Lampung di Selatan. Lampung Selatan. Di Lampung. Nah, kira-kira di sana ada nggak kesan yang menarik selama di Eh, Lampung? banyak. Jadi yang kan setelah Sumatera Barat, Pekanbaru aku di host sama teman-temanku yang aku dapatkan dari sosial media kan, yaitu ya berjalan
seperti yang aku harapkan. Pas di Lampung Selatan juga, di Lampung juga alhamdulillah bagus. Jadi waktu itu yang bantu orang Lampung Selatan, kebetulan dia itu orang di dinas pariwisata, cuman dia berumur sekitar hampir 50-an apa mau 60-an. Aku kaget, aku mikirnya anak kecil atau misalnya anak sebaya lah gitu. Iya. Ternyata udah tua tapi baik banget. Jadi aku dibantuin sama dia sampai pas ada satu kisah yang sebenarnya lucu sih. Pas nyebrang dari Lampung. Jadi pas dari Lampung mau ke Jawa itu, teman-temanku di Gorontalo lagi pada ngumpul ya. Jadi ya tau lah teman-teman itu pada ngebully kawan-kawan di sana lah. Wah, kamu udah jadi gembel di sana gini-gini gitu. Berarti Tapi teman-teman yang di Gorontalo, yang di Sulawesi ya, berarti. Gorontalo ya kayak istilahnya cuma asik-asikan lah gitu. Cuma, tapi pas momen mereka bilang kayak gitu, aku bilang coba telepon, di mana kalian bilang lagi sengsara gitu. Pas di momen itu teman-teman dari Lampung Selatan itu kayak nahan, dibilang kamu kalau nyebrang tunggu temanku dulu. Nah ternyata temannya ini, ternyata Om Pipi itu yang tadi aku bilang itu, dia ngasih aku tiket perjalanan pakai ferry eksekutif. Oh jadi ferry, istilahnya ferry VIP lah gitu. Ya. Jadi pas mereka video call, pas mereka bilang wah hidup kamu gimana di sana, udah terlantar dan lain. Pas mereka video call beda. Jadi pas gimana kalian bilang aku terlantar, ini ferry mahal loh. Jadi kayak momen lucu lah. Akhirnya pada ketawa, teman-teman itu pada ketawa, gila. Kirain kamu udah terlantar. Gitu. Dan cuman di situ sih sial pertama, bukan sial pertama sih, beberapa kali ada. Cuman di situ itu kayak apa ya, pas masuk Pelabuhan Merak, aku sempat sempat di Cekcok. bukan cekcok sih sebenarnya. Pas aku keluar itu kan jam 1 malam. Jam 1 malam aku nyampe di Banten. Kebetulan aku sendirian, kayak namanya ferry eksekutif, orangnya pada pakai mobil, orang-orang kaya lah yang di situ. Jadi pas keluar aku sendirian jalan kaki jam 1 malam, keluar dari pelabuhan, nyampe di situ ada anak kecil yang naik motor, bilang bang sini aku bantuin, mau keluar kan. Aku udah lihat kayak pintu pagarnya itu dekat, kayak pagar keluar dari pelabuhan itu dekat. Wah nggak apa-apa deh, aku udah dekat tuh yang buat aku keluar. Nggak apa-apa, aku kebetulan mau keluar, aku tolongin gitu. Oh ya udah, akhirnya aku naik kan. Aku nggak sadar dong, di bajunya tulisan ojek pelabuhan. Anak kecil anak kecil sekitaran SMP kelas 2 lah gitu. Nah pas aku ya udahlah nggak apa-apa kan, dekat juga, paling 5.000 10.000 lah. Ternyata aku diturunin di depan preman, jadi tongkrongan preman. Aku bilang di depan pos polisi, enggak bang aku cuma sampai sini, diturunin di depan pos tempat nongkrong preman, diminta aku 20.000. Wah kampret, aku berharapnya kan ya kita bisa jalan kaki, itu cuman kayak istilahnya apa ya, nggak nyampe 100 meter. Pokoknya udah kelihatan nggak nyampe 100 meter, pokoknya paling di 70 meter lah, dekat. Cuman karena berhentinya depan preman nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya udahlah 20.000 akhirnya aku kasih. Tapi nggak apa-apa. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi pernah menjadi very important person ketika berada di sebuah ferry, walaupun pada saat itu orang dibayarin. Lagi dibully-bully gitu. Dibully, tapi sebenarnya itu cuman ya apa ya, pahit manis perjalanan sebenarnya. Apa ya, kita untuk sekarang, untuk Indonesia, karena kita belum, backpackeran itu kan belum jadi budaya, tapi hanya sekedar hobi. Kalau budaya itu kan kalau misalnya kayak orang bule-bule luar negeri yang backpackeran ke Indonesia, keliling dunia, itu kan udah jadi budaya. Kalau kita kan baru sekedar hobi. Jadi untuk aku nggak tahu ya di Gorontalo apakah ada yang pernah backpackeran, aku nggak tahu. Tapi itu jadi hal yang aneh. Jadi wajar kalau aku misalnya bisa dibully untuk yang lumayan lama lah gitu. Aku dibully kayak istilahnya, dibulinya bukan karena haters ya, lebih kayak istilahnya bully pertemanan lah gitu, asik-asikan lah buat cari bahan. Jadi nggak apa-apa, jadi kayak istilahnya bilang wah kamu nanti ini begini iya begitu. Apa ya, ada satu statement yang lucu sampai akhirnya jadi judul YouTubeku. Jadi kalau jadi di YouTube itu aku tulis ininya trip keliling Indonesia, pakai TKI, trip keliling Indonesia. Karena ada teman yang bilang, wah kamu bawa KTP nggak? Kamu bawa kartu keluarga nggak? Ya, iya kenapa emang? Aku memang bawa karena untuk ya jaga-jaga. Persiapan ya jaga-jaga untuk dokumen perjalanan kan. Akhirnya dia bilang, nanti kalau udah nggak sanggup masuk TKI aja.
dari situ waduh ini penghinaan ini, tapi kayak wah TKI trip keliling Indonesia bisa lah gitu. Dan aku sering kayak istilahnya paling kamu seminggu udah pulang, paling nangis, paling minta dipulangin gitu kan. Tapi di situ jadi kayak istilahnya motivasi lah sebenarnya. Ya. Itu nggak bisa menjadikan aku jatuh, tapi menjadi aku lebih bangkit lagi sih sebenarnya. Kayak teman-teman, apalagi teman-teman dekat itu kayak istilahnya memotivasi, kan namanya teman gengsi bilang kamu hati-hati ya, apalagi sama cowok kan. Oh cowok, kamu hati-hati ya, jaga diri. Wah, Iya benar-benar. geli juga kalau cowok bilang hati-hati jaga diri kan. Jadi biasanya mereka bukan membuli sih, kayak istilahnya ngejek, tapi dalam tanda kutip ya perhatian sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Jadi itu setelah masuk di Lebak Banten, Ya, nah di kemudian masih masuk sudah ke Jakarta ya. Iya, Jakarta aku 2 mingguan ya. Iya, sekitar 2 mingguan di 2 Jakarta. mingguan. Oke. 2 mingguan. Nah, sehabis dari Jakarta itu langsung ke Jakarta, pokoknya Jawa Barat, Jawa Jawa Barat. Tengah. Jawa Barat. Jawa Barat itu sebenarnya gini, aku bukan dari Jakarta langsung Jawa Barat yang pas itu. Jadi sebelumnya waktu aku di Palembang, aku ikut keluarga. Jadi ada keluarga yang waktu itu ada tugas di Bandung, ada punya rumah juga di Bandung, jadi aku ikut. Dia dari Palembang ke Bandung, jadi ngelewatin Lampung, Banten, Jakarta, langsung ke Bandung kan. Nah dari situ dia pas balik ke Palembang, aku ikut lagi, tapi cuman singgah di Lampung, nggak langsung pulang ke Palembang, nggak ikut dia ke Palembang. Jadi aku lanjut trip di Lampung, kayak gitulah. Jadi Bandung udah nggak kuinjak setelah dari Jakarta, yang trip sendiri. Jadi pas dari Jakarta aku langsung kayak skip ke Purwokerto. ya. Jawa Tengah, langsung ke situ. Jawa Tengah, ke di yang Wonosobo, itu ya hicing-hicing lah. Tapi ya naik-naik truk kayak gitu. Tapi aku kan pertama kali ya naik kereta, jadi kayak istilahnya latihan Bingung. Iya bingung. Jadi aku sempat latihan tuh yang waktu dari Palembang ke Lampung, itu sempat coba latihan naik kereta kayak gitu. Kayaknya pas di Jawa, nyobain sendiri, wah bisa ternyata. Itu dari Jakarta ke Purwokerto. Dari Purwokerto karena yang penting udah ngerasain kereta lah. Dari situ aku hitching lagi naik truk sampai ke Jogja. Nah, dari situ Jogja terus sampai ke Kediri. Nah Kediri karena momen Lebaran aku di situ hampir 2 bulan. Berarti Momen puasa lah full. Ramadan. Iya puasa full di Kediri. Jadi di Kediri aku ya full 2 bulan. Ya hampir 2 bulan lah, mendekat 2 bulan itu aku di situ nyelesain bulan Ramadan dulu karena sangat tidak memungkinkan untuk long trip di bulan puasa. Jadi aku hanya bikin short trip kayak istilahnya Kediri apa ya kemarin pokoknya Kediri Malang, Kediri Surabaya, Kediri Blitar gitu-gitu. Jadi Kediri ini jadi sentralnya karena memang posisi kota Kediri sama Kabupaten Kediri itu dia di tengah hampir di tengah Jawa Timur lah. Jadi bisa kemana aja, di tengah-tengahnya Kediri kayak gitu. Apalagi di situ ada kampung Inggris yang lumayan murah lah untuk kita sewa motor apa gitu di situ. Iya penginapan kosan, lumayan lah. Kos-kosan hanya 170-an per bulan. 1 bulan ya. Itu sih sebenarnya. Berarti momen Ramadan full di daerahnya orang. Iya. Dan juga menikmati Lebaran Idul Fitri di sana, Idul Adha di sini. Pringgabaya dong. Berarti selama momen Idul Fitri itu kira-kira ada rasa sedih nggak? Biasanya nih orang nggak bisa mudik. Ketika pada saat itu kan mungkin kita merasakan hal-hal yang mungkin rindu sama keluarga yang di sana ketika itu yang paling berasa tuh ketika Idul Fitri. Pada saat itu kira-kira perasaannya Bung Topik seperti apa? Kebingungan sih. Kebingungan Kayak saya, wah ini nggak beres ini kayak perasaan itu nggak beres, kayak gimana, apa sih yang kurasain ini sekarang, kayak istilahnya dengar orang takbiran, iya, sedih itu. Tapi senang tapi sedih kayak gitu. Tapi ada sih sebenarnya perasaan yang sama yang aku dapat sebelum itu. Jadi kayak istilahnya ini udah yang kedua. Jadi yang pertama itu momen ketika aku terbang dari Gorontalo ke Aceh. Jadi itu kan persiapan tuh sekitar seminggu 2 minggu lah. Persiapan aku izin ke orang tua, ngasih tahu aku mau keliling Indonesia bla bla bla. Pertama itu nggak diizinin, tapi akhirnya ya dengan sedikit usaha akhirnya bisa diizinin. Dan H-3 aku mati rasa. Bayangin, karena aku pikir ini mau ninggalin rumah 2 tahun gitu. Tiba-tiba mati rasa, kayak aku milih tanggal penerbangan. Bayangin tanggal penerbanganku itu tanggal 4 sengaja karena itu tahun baru dan apel perdana.
untuk pegawai lah gitu. Jadi ibuku pasti ikut apel perdana karena itu wajib untuk pemerintahan. Jadi dari situ aku harus pilih tanggal itu biar ibuku nggak datang ke bandara, biar aku nggak nangis gitu, biar aku nggak sedih gitu. Tapi dia rela untuk nggak apel perdana. Iya. Jadi dia datang ke bandara, aku bilang anjir ini apaan ini, kayak takut kan. Ya, waduh. 3 hari itu aku yang jantungnya duk gitu. Terus kayak istilah waktu itu di bandara dia ibu itu sempat meluk. Aku mati rasa kayak berani nggak iya berani nggak, aku malah mikir mau cancel, tapi ketika mau cancel aku bilang aduh budgetku cuma segitu dan udah rugi, dan pokoknya kalau aku cancel saat itu aku rugi banyak memang benar-benar kayak, dan aku penuh bulian pasti karena aku udah izin ke teman-teman juga aku mau ke Indonesia, dan ada sempat waktu di tongkrongan sebelum berangkat itu paling kamu baru di bandara pulang gitu kan. Jadi kalau benar-benar itu terjadi, waduh aku dibully habis-habisan. Jadi dari situ aku ada perasaan yang sama ketika aku Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu kayak wah gimana ini, aku sedih apa senang ini, kayak bingung, jadi kayak mati rasa juga. Akhirnya untung di Kediri itu ada sepupu ibu, jadi jadi masih bisa lah ada keluarga ya. Gitu. Jadi lebaran masih telepon-teleponan. Untuk sekarang kan ada video call jadi enak gitu. Dari Kediri aku Surabaya, Banyuwangi, Malang, Banyuwangi, yang enggak kemarin, yang ke Ijen, sama ke Bromo. Jadi kalau di postingan YouTube ada part 2 Bromo itu bukan lanjutan ya. Jadi kayak istilahnya orang kira part 1 sama part 2 itu kayak lanjutan satu video. Itu enggak. Sebenarnya kayak sebelumnya pas waktu di Kediri, tapi yang part kedua itu dari Surabaya ke Bromo. Jadi bukan Kediri Bromo. Jadi kayak gitu sih. Pas itu waktu lagi nge-guide salah satu hostku yang di Medan. Jadi sistem backpacker itu kita harus bisa saling menguntungkan lah. Istilahnya aku udah di host sama temen ini di Medan, jadi aku harus nge-host dia pas dia lagi di tempatku. Misalnya aku lagi di ini, dia harus ke bawah gitu. Akhirnya dia waktu itu maunya Bromo sama Ijen. Dari Ijen kita pisah. Di Banyuwangi itu ada rumah singgah. Jadi kayak ada rumah singgah gratis lah buat teman-teman backpacker. Jadi aku tinggal di situ hampir 5 hari, hampir seminggu lah. Pengalaman yang menarik selama di Pulau Jawa? Atau yang paling merasa berkesan? Paling berkesan. Aku kayak istilahnya menemukan banyak keluarga sih pas di Kediri, karena lumayan 2 bulan aku di situ kayak menemukan keluarga baru, tapi memang sebaya, kayak istilahnya punya kakak baru, punya adik baru, kayak gitu sih sebenarnya. Itu benar-benar kayak kena. Bahkan yang sepupu ibu itu kan punya anak kelas 1 SD, jadi kayak istilahnya pas aku ninggalin itu kayak dia nangis kayak gitu sih. Aku juga berat sih sebenarnya ninggalin karena udah terlanjur akrab lah sama anak-anaknya kayak gitu. Terus mau pingin tinggal di sana masih jauh. Iya, masih jauh, dan aku punya misi tersendiri. Iya, benar. Itu sih sulit karena kalau sudah terlalu akrab dengan orang-orang akhirnya sulit meninggalkan juga sedih. Kalau nggak ditinggalkan juga masih jauh. Bung Anwar juga pernah kayak gitu. Pernah ya. Karena sudah memiliki kedekatan emosional, jadinya terbawa dengan suasana yang di sana. Gitu. Itu sih sebenarnya yang aku takutkan, kayak istilah singgah di satu tempat dan di tempat itu kayak istilahnya ada anak kecil. Ada anak kecil itu yang paling ku jaga, jangan sampai ada anak kecil, karena biasa anak kecil itu istilahnya hatinya itu rentan gitu. Iya, ketika kita udah bermain asik kali kayak saya udah kenal jauh, biasa mereka itu kayak wah udah dianggap kakak beneran, udah kayak kakak. Ketika kita tinggalin itu susah. Oh iya benar. Anak kecil itu ya. Berarti sehabis di Banyuwangi, habis itu Bung Topik memutuskan untuk kemana? Ke Lombok. Jadi kemarin sebenarnya mau ke Bali karena memang tapi kondisi Bali yang nggak memungkinkan untuk waktu itu. Akhirnya aku putusin ke Lombok, kebetulan ada teman juga yang mau ke Lombok, jadi ya udah akhirnya kita putusin bersama kita ke Lombok. Akhirnya bisa nyampe sini. Cuman Lombok itu seru karena ketika aku nyampe Lombok itu hampir semua hitching, hampir semua naik pickup. Jadi nggak ada satupun kita istilahnya bayar. Oke, bagus. Berarti yang memberitahukan bahwa Lombok itu begini loh, ada tempat seperti itu sebenarnya siapa?
Jadi sebenarnya waktu aku di kapal itu aku nggak pernah kepikiran untuk ke Lombok Timur, kayak misalnya ke Pringgabayan lah gitu. Yang penting ke Lombok gitu. Yang penting Lombok aja dulu, gampang. Pokoknya gitu. Aku tahu ada rumah singgah di Mataram tapi gampang. Aku bilang gampang, nanti lah gitu. Sampai waktu itu pas kapal udah mau nyandar itu, aku kepikiran ada temanku dulu yang pernah ke Lombok. Jadi aku telepon, namanya Bang Aryan dari Jakarta. Aku coba telepon, Bang, ada teman nggak di Lombok? Akhirnya aku dikasih banyak kontak, dan salah satunya teman dari Pringgabaya. Dia ngasih kontak, nih kalau kamu mau yang literasi nih ada temanku dari ini, tapi dia Lombok Timur, lumayan jauh dari kamu yang dari yang nyandarnya di Lembar kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, aku bilang. Lombok kan aku mainnya peta aja. Ya udahlah, aku putuskan untuk stay di sini gitu. Tapi besok kayaknya aku mau lanjut perjalanan lagi ya. Ya, tapi belum lanjut jauh sih sebenarnya, masih muter-muter Lombok aja sih. Karena masih penasaran. Belum Iya. semuanya ya. Belum semuanya, kemarin baru Sembalun. Iya. Sembalun terlalu banyak di Pringabaya. Terlalu banyak di terlalu banyak tidur sih sebenarnya, sama makan. Sama makan, iya. Baik banget sih, banyak orang Lombok yang Siap. ayo makan gitu. Apa sih mangan? Mangan. Jadi yang maksud yang ini yang dulu awalnya mungkin kepikiran untuk makan 1 kali sehari, tapi setelah di Lombok itu gimana? Ya, jadi aku tuh kayak misalnya teman-teman namanya backpacker itu ya, kita menekan budget, benar-benar menekan budget. Jadi aku sebelum jalan itu ya 2 minggu aku planning itu melatih tubuhku, jadi saya makan cuman sehari sekali. Sekali. Yang namanya aku di Gorontalo itu kan sama orang tua kan, saya makan ya bisa 3 kali 4 kali. Cuman pas mau jalan itu selama 2 minggu itu aku sekali sehari itu cuma sekali. Akhirnya terbiasa. Pas masuk sini, waduh, disuguhkan pagi, disuguhkan siang, disuguhkan, bahkan sore sama malam juga disuguhkan. Jadi kayak aduh, udah melenceng. Akhirnya ini ada ketambahan lah gitu, ketambahan beban di perut. Iya. Itu sih. Baik, berhubung sekarang Bung Topik sudah berada di Lombok nih, kira-kira target selanjutnya itu ke mana? Oh, untuk rute ya? Rute. Jadi kalau udah selesai Lombok, aku rencananya masuk arah Sumbawa. Jadi arah Sumbawa mungkin ya sebulan. Dari situ aku mau arah ke Kepulauan Komodo, Kupang, Flores, dan dari Flores itu nanti ada kapal menuju ke Kepulauan Selayar, jadi Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi udah satu pulau lah sama aku, udah Sulawesi lah gitu. Tapi belum masuk explore Sulawesi. Jadi rencananya masih mau ke Kalimantan. Sebenarnya rute ke Indonesia yang paling aman itu ya, itu Sumatera, Kalimantan, terus Jawa. Nah, aku salah. Aku ambilnya Sumatera, Jawa. Seharusnya Jadi, Kalimantan dulu. Iya, Kalimantan dulu baru Jawa itu. Karena biar masuk setelah Flores bisa langsung Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, karena aku skip Kalimantan, jadi akhirnya aku masih ada utang kan. Jadi aku dari Kepulauan Selayar masuk Makassar mau ke Kalimantan dulu, nyelesain Kalimantan baru masuk Sulawesi, Maluku, Papua, kayak itu sih. Jadi begitulah tentang sedikit cerita mengenai perjalanan teman kita yang berasal dari Gorontalo, teman-teman. Jadi ini bisa memotivasi buat teman-teman yang lainnya, baik yang dari Lombok tentunya boleh mencoba untuk melakukan hiking. Iya. Mengangkat tangan dengan jempol seperti ini untuk By the way, itu kita belum nyebut ya berapa budget yang udah habis dari modal pertama ya. Berapa? Jadi kayak pas aku mulai dari 0 km itu uang budget itu sebenarnya tinggal 800.000. Iya, yang kepake sampai sekarang hanya 300.000 dari uang 800 itu ya. Sisanya itu ketambah pas di jalan, kayak istilahnya foto-foto, jualan foto yang kayak kemarin aku ceritain lah, jualan salam-salam.